Dan pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran Dina Sulaiman melalui sambungan virtual. Selamat sore, Bu Dina. Iya, selamat sore Mbak Nisrina. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami pada sore hari ini. Bu Dina, seberapa signifikan sebetulnya fakta pertahanan Turki, Arab Saudi, dan juga Pakistan ini bagi perubahan peta geopolitik Timur Tengah? Dan apa kemudian maksud dari ketiga negara ini? Baik, ini tentu bisa dimaknai beberapa versi ya. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa Saudi mulai melihat bahwa dengan hanya bergantung pada perlindungan Amerika Serikat seperti selama ini puluhan tahun dilakukan oleh Saudi itu ternyata tidak cukup karena terbukti meskipun ada pangkalan militer Amerika Serikat di tanahnya Saudi ternyata tidak bisa menjaga keamanan Saudi, justru malah Saudi terseret dalam perang antara Amerika Serikat dan Iran. Sehingga saya melihat ini seperti upaya dari Saudi untuk memperluas arsitektur keamanannya ya dengan menggandeng Pakistan dan juga Turki. Kita tahu Pakistan itu juga punya keunggulan dari sisi militer, dari sisi personel, dan selama ini juga sudah menjalin keamanan bilateral juga dengan Saudi. Tapi kemudian yang menarik adalah ditambah dengan Turki. Turki juga digandeng dan kita tahu Turki itu industri militernya juga cukup maju ya, sehingga saya pikir Saudi di satu sisi ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa dia juga mampu untuk menjalin arsitektur keamanan sendiri bersama negara lain selain Amerika Serikat, tapi di saat yang sama kita melihat bagaimana Saudi juga tidak mengusir Amerika keluar dari kawasannya ya, dari tanahnya, sehingga kelihatannya memang Saudi ini bermain strategi hedging ya istilahnya, jadi ya dua-duanya dirangkul. Kemudian yang kedua, versi kedua, kemungkinan justru ini membuat Iran seolah-olah Iran mendapatkan ancaman ya, karena kan ini fakta pertahanannya itu adalah seandainya Saudi atau Pakistan atau Turki diserang, maka seolah-olah itu menyerang tiga-tiganya sekaligus dan ketiga negara ini harus bersatu untuk melawan si penyerang. Nah, ini mungkin bisa menyulitkan Iran, tapi kita juga melihat bahwa respons Iran adalah ini ya respon yang cool ya, jadi tetap tenang, tidak memberikan tuduhan apapun, tidak menyerang Pakistan, tidak menyerang Turki, dan kita tahu Turki dan Pakistan ini bersahabat baik juga dengan Iran. Tapi menarik bahwa pihak Iran itu responnya hanya mengingatkan Saudi, ya, mengingatkan bahwa selama ini kalau Saudi bergantung sama Amerika kan nggak ada gunanya, sekarang malah bergantung pada Pakistan dan Turki sama itu nggak ada gunanya juga. Yang diajak oleh Iran adalah ya sudah bersama-sama mandiri semuanya dan kemudian bersama-sama menjaga keamanan di kawasan dengan cara mengusir Amerika Serikat keluar dari kawasan Timur Tengah. Itu yang diserukan Iran selama ini. Baik, dan Bu Dina, apakah kemudian fakta ini juga bisa dibaca sebagai upaya untuk membangun semacam NATO versi Timur Tengah meski ketiga negara menyebutnya sebagai kerjasama defensif? Iya, tolong diulangi Mbak, kurang jelas barusan. Baik, iya Bu Dina, dengan adanya fakta integritas yang di Taken ini, apakah ini bisa dibaca sebagai upaya membangun semacam NATO versi Timur Tengah, meski ketiga negara menyebutnya sebagai kerjasama defensif, dan mengapa kemudian juga Turki, Arab Saudi, dan Pakistan merasa perlu untuk membangun mekanisme pertahanan bersama justru ketika ketegangan di kawasan ini sedang meningkat? Ya, saya pikir kalau istilah NATO di Timur Tengah atau NATO Islam ya memang sudah beredar ya istilah seperti itu. Saya pikir mungkin analoginya kurang tepat ya karena ini kan hanya tiga negara ini saja dan Oke. kemudian juga ketiganya ini saya pikir ya masih perjanjian di atas kertas juga, belum ada bukti bahwa mereka betul-betul berani untuk menjalankannya karena resikonya berat sekali. Saya pikir Pakistan dan Turki itu tidak akan mau mengambil resiko ya dengan berperang langsung melawan Iran karena sudah tahu semua ya bagaimana kekuatan militer Iran dan Iran juga tidak ragu-ragu memberikan balasan kepada negara-negara yang berani menyerang kedaulatannya. Sehingga satu lagi bahwa ini ditandatangani di Mekah, saya pikir ini juga bentuk simbolisme ya. Justru saya memaknainya bahwa ini menunjukkan adanya keberanian ya negara-negara Muslim di kawasan untuk membentuk fakta keamanan sendiri yang tidak bertujuan untuk menyerang dan jadi mereka memang menyatakan ini defensif artinya kan memang
bukan untuk berperang untuk menyerang pihak lain gitu ya. Jadi masih nadanya itu masih netral, masih Hmm. menunjukkan bahwa ini bukan ancaman loh, tapi hanya untuk membela diri. Saya pikir sejauh ini kalau pertimbangan masing-masing saya pikir masih lebih ke ini ya pertimbangan strategis. Kita tahu Turki tentu butuh pasar ya. Ya. Turki ini industri militernya kan maju, tentu butuh pasar. Nah, sementara Saudi ini punya uang gitu. Dan kemudian Pakistan juga industri militernya saya pikir akan sangat diuntungkan jika terus bekerja sama dengan Saudi dan Hmm. ditambah lagi dengan Turki. Jadi pertimbangan bisnis juga masuk di sini. Oke, oke. Selain juga dari sisi kepentingan bisnis begitu, tapi Turki, Saudi, dan Pakistan tentu tidak selalu sama kepentingannya. Lantas seberapa solid aliansi ini jika terjadi konflik besar di kawasan? Ya, justru itu Mbak Nisna tepat sekali bahwa kepentingan mereka masing-masing berbeda. Kita lihat Hmm. bagaimana Turki itu sebenarnya anggota NATO ya, gitu ya. Tapi dia juga nggak sepenuhnya juga mengikuti kepentingannya NATO. Turki juga memikirkan kepentingan negaranya sendiri. Turki dan Iran itu kerjasama ekonominya sangat baik dan juga kerjasama budaya, kerjasama politik selama ini sangat baik. Sehingga memang nggak mungkin atau sulit sekali dibayangkan Turki betul-betul berperang dengan Iran. Kemudian juga Pakistan juga sudah membaik situasinya ketika Pakistan diberi kehormatan ya untuk menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Hmm. Iya, jadi memang masing-masing punya kepentingan, tapi saya pikir dari sisi bahwa apakah ini mereka akan bermusuhan dengan Iran, saya pikir tidak. Justru di sini saya melihatnya malah Amerika Serikat yang seharusnya khawatir ya, Ya. ketika melihat negara-negara yang semula itu inferior terhadap Amerika Serikat, ternyata sekarang sudah berani membuat fakta keamanan sendiri. Baik, iya, Anda sendiri melihat bagaimana kemudian Amerika Serikat melihat fakta ini sebagai ancaman terhadap pengaruh Washington di Timur Tengah, atau ini justru sebagai bentuk pembagian beban keamanan dengan negara-negara di kawasan? Hmm, ada dua kemungkinan atau memang dua ini sejalan ya. Yang pertama ketika Saudi kemudian tidak lagi bergantung kepada Amerika Serikat dari sisi perlindungan keamanan, artinya kan bebannya Amerika Serikat berkurang. Tapi beban berkurang artinya apa? Leverage-nya juga berkurang gitu. Jadi Amerika Serikat tidak bisa lagi semena-mena ya memerintahkan Arab Saudi untuk berbuat sesuatu karena Arab Saudi sekarang sudah punya teman tanda kutip ya, Hmm. sudah punya Pakistan, sudah punya Turki, dia bisa beli senjata dari Turki misalnya, terus dia bisa meminta bantuan kemiliteran dari Pakistan. Nah, ini menunjukkan saya pikir sejalan dengan situasi secara umum bahwa memang perang Amerika Serikat dengan Iran ini semakin memperlemah posisi Amerika Serikat di kawasan. Kita tahu bagaimana pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan sudah banyak yang hancur, aset-aset militernya sudah banyak yang hancur, militernya tentaranya juga banyak yang terbunuh. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak sekuat yang dulu. Nah, ini saya pikir tren menuju sesuatu yang memang yang diharapkan ya jika kita memang betul-betul menginginkan perdamaian di kawasan ya memang Amerika Serikat harus keluar dari kawasan karena Hmm. memang situasi yang terjadi hari ini itu karena Amerika Serikat yang selalu melakukan upaya-upaya untuk memecah belah dan bahkan memerangi negara-negara yang tidak mau tunduk dan tidak mau patuh kepada apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Baik, kalau begitu terima kasih atas pandangannya pakar geopolitik Timur Tengah dari Universitas Pajajaran, Budina Sulaiman, dan selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya, terima kasih.